Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winti Safitri dengan nomor NIM 191430077. Saya dari kelompok 5 mata kuliah aktuaria. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang asuransi kesehatan. Apa sih pengertian dari asuransi kesehatan? Nah, asuransi kesehatan adalah cara untuk mengatasi resiko ketidakpastian peristiwa sakit serta biaya-biaya yang diakibatkannya. Asuransi kesehatan mengubah peristiwa yang tidak pasti dan susah untuk diprediksi menjadi peristiwa yang pasti dan terencana. Nah, untuk mengubah peristiwa yang tidak terprediksi menjadi terprediksi, maka anggota atau nasabah membayar sejumlah uang yang relatif kecil namun teratur atau bisa kita sebut dengan premi kepada perusahaan asuransi. Pengelolaan asuransi kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asuransi kesehatan pemerintah. Pengelolaan dana asuransi kesehatan pemerintah tentu saja dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dan yang kedua adalah asuransi kesehatan swasta. Sedangkan swasta dikelola oleh badan swasta tertentu. Jika kita lihat dari jenis pelayanan yang ditanggung oleh asuransi kesehatan, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jenis asuransi kesehatan yang menanggung seluruh biaya keperluan medis yang dibutuhkan saat sakit. Dan yang kedua adalah jenis asuransi kesehatan yang menanggung hanya sebagian pelayanan kesehatan saja. Maksud dari menanggung hanya sebagian pelayanan kesehatan saja adalah biasanya tidak semua tindakan yang akan ditanggung pada jenis ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipilih sesuai kontrak yang telah disetujui berdasarkan kriteria berikut. Nah, penjelasan materi selanjutnya saya alihkan kepada teman saya yaitu Ricky Dwi Arianto. Kepadanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Dwi Arianto dengan NIM 19143102, mahasiswa semester 5, jurusan asuransi syariah, kelas 5C. Saya dari kelompok 5 mata kuliah aktuaria. Di sini saya akan melanjutkan materi yang rekan saya telah bacakan. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan asuransi kesehatan yang terbagi menjadi beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengelolaan dana. Asuransi yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengikut sertakan seluruh karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan yang non-karyawan bisa menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dikenal menawarkan premi yang cukup terjangkau dengan cover fasilitas yang sangat memadai. Asuransi yang dikelola oleh perusahaan swasta. Untuk asuransi swasta, ada banyak perusahaan yang menawarkan. Jadi penting untuk kita melakukan survei terlebih dahulu dan komparasi untuk asuransi kesehatan yang terbaik. Yang kedua, berdasarkan keikutsertaan anggota. Asuransi kesehatan dibagi menjadi dua, asuransi kesehatan wajib dan asuransi sukarela. Asuransi kesehatan wajib adalah asuransi yang wajib diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Contohnya dalam suatu perusahaan atau suatu daerah, bahkan suatu negara. Asuransi kesehatan sukarela adalah asuransi kesehatan yang keikutsertaannya tidak wajib, akan tetapi diserahkan kepada kemauan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, berdasarkan dari jumlah peserta. Asuransi kesehatan individu jika pesertanya perorangan. Asuransi kesehatan keluarga jika pesertanya satu keluarga. Asuransi kesehatan kelompok jika pesertanya satu kelompok. Yang keempat, berdasarkan metode pembayaran. Yang pertama, cashless. Manfaat asuransi kesehatan ini adalah peserta tidak perlu menggunakan uangnya sendiri terlebih dahulu. Jenis asuransi kesehatan ini langsung mengcover biaya perawatan kesehatan dengan hanya menunjukkan kartu anggota saja. Untuk itu,
Pastikan terlebih dahulu tempat pemeriksaan memiliki kerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua, reimbursement, yaitu peserta asuransi perlu untuk membayar terlebih dahulu biaya perawatan kesehatan, lalu melakukan klaim ke perusahaan asuransi untuk diganti. Yang kelima, berdasarkan biaya yang ditanggung. Ada tanggungan total, yaitu pihak penyedia asuransi akan menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan, mulai dari deteksi dini, diagnosis, dokter, pengobatan, rehabilitasi, rawat inap, dan lainnya. Ada tanggungan tertinggi, yaitu pihak penyedia asuransi hanya menanggung biaya-biaya perawatan kesehatan yang tertinggi, misalnya biaya rawat inap, sedangkan biaya pemeriksaan awal tidak ditanggung. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sanawati. Berdasarkan pihak tertanggung, yang pertama kelompok atau kolektif, asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pada kelompok tertentu, misalnya asuransi kesehatan untuk keluarga maupun karyawan. Yang kedua, pribadi, asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pada satu orang saja sesuai dengan polis asuransi yang ditawarkan. Berdasarkan pelayanan atau perawatan, yang pertama, rawat inap. Pihak perusahaan asuransi akan menanggung biaya jika peserta asuransi harus menjalani rawat inap. Ketentuannya bisa berbeda-beda, ada yang ketentuannya minimal 24 jam di rumah sakit, baru bisa diklaim rawat inap atau persyaratan lainnya. Yang kedua, rawat jalan. Pihak perusahaan asuransi akan menanggung biaya pengobatan peserta asuransi yang berupa pelayanan medis tanpa menginap di fasilitas kesehatan. Contoh, biaya yang di-cover biaya diagnosis dokter, pemeriksaan laboratorium, rehabilitasi, dan lainnya. Berdasarkan dari cara pembayaran. Pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang dimanfaatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, jumlah peserta berbanding lurus dengan jumlah yang diterima oleh penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pembayaran berdasarkan kapitasi, yaitu berdasarkan jumlah anggota atau penduduk yang dilayani. Berdasarkan konsep wilayah, masalah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Sistem asuransi kesehatan dirancang supaya masyarakat tetap sehat melalui layanan pengobatan dasar dan upaya pencegahan, sehingga kebutuhan terhadap layanan sekunder atau tersier dapat ditekan realitanya. Sampai saat ini, sebagian besar proporsi dana asuransi kesehatan nasional masih dialokasikan untuk membayar klaim rumah sakit, khususnya berkaitan dengan penyakit kronis yang seharusnya dapat dicegah melalui layanan primer. Pada periode 2014 dan 2016, hampir 80% pengeluaran tahunan BPJS Kesehatan adalah untuk membayar klaim layanan kesehatan sekunder dan tersier. Sistem asuransi kesehatan nasional di Indonesia masih tetap berorientasi pada pengobatan atau sering disebut asuransi kesakitan. Kenaikan iuran tidak akan efektif apabila BPJS Kesehatan tetap memprioritaskan layanan kesehatan sekunder atau tersier bagi kelompok masyarakat yang sakit. Solusi alternatif yang pertama, kita harus bisa mengenali kelompok masyarakat yang bisa berkontribusi dengan lebih baik. Yang kedua, pengumpulan dana yang cukup dari masyarakat akan dapat lebih terjamin ketika pemerintah mewajibkan kepesertaan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, BPJS Kesehatan dapat mengorientasikan ulang pelayanan kesehatan menuju model pelayanan preventif. Untuk mendorong pendekatan ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan preventif dan penyakit kronis. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dan melakukan integrasi antara sektor publik dan swasta di tingkat pelayanan primer. Yang keempat, BPJS Kesehatan sendiri harus mengutamakan transparansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.